Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur kembali kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan mari setiap kita yang sudah mempersiapkan diri, kita akan belajar untuk menyembah Dia, belajar untuk meninggikan Dia. Dan sebelum kita beribadah, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami boleh kembali lagi beribadah kepadamu. Mari Engkau persiapkan setiap kami anak-anakmu dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau yang akan melawat setiap kami dan membawa kami Tuhan untuk mengalami hadirat-Mu, untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
saat ini kami berada, kami mau lebih dan lebih lagi bersama dengan Engkau, intim bersama dengan Engkau Tuhan.
Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Ini yang menjadi kerinduan kami, menjadi seperti Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami. Mari Tuhan, berkata-katalah, berbicaralah kepada setiap kami, dan kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Wah, saudara luar biasa ya. Tuhan sayang kepada saudara-saudara, ada amin enggak? Tuhan mengasihi saudara dengan sungguh-sungguh, ada amin? Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara masih menyediakan waktu untuk Tuhan. Tentu saudara melalui perjuangan, melalui pergumulan, melalui pengorbanan. Sungguh Tuhan mengasihi saudara semua.
Apalagi para malaikat pun bersukacita melihat perbuatan saudara yang begitu luar biasa. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita ini dan tema adalah kasih dan pengampunan. Saudara bisa membaca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang karakternya beda-beda, saudara, macam-macam. Terkadang kita tidak suka karakter seseorang, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ya, penuh kasih mesra dan terutama saling mengampuni. Kita tidak luput dari kesalahpahaman sehari-hari di rumah, di tempat kita bekerja, apalagi di gereja. Benturan-benturan itu bisa terjadi. Tetapi jangan sampai benturan itu merenggangkan kita satu sama lain. Kita harus saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya. Saudara, dalam Alkitab ada sebuah contoh yang baik tentang Yusuf. Kita melihat di sini Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sampai ke Mesir dan dibeli oleh seorang kepala pasukan pengamanan Firaun, Potifar. Dan di situ Yusuf bekerja sebagai budak, saudara. Tetapi Yusuf itu ramah terhadap tuannya dan terhadap sesama pekerja di situ. Dan kita melihat perbuatan Yusuf itu dipantau oleh Potifar, sehingga Potifar menilai Yusuf itu seorang yang jujur, orang yang rajin bekerja, orang yang taat kepada majikannya, orang yang bertanggung jawab semua pekerjaan yang dikerjakan. Dia taat bukan hanya di depan mata. Banyak orang-orang yang munafik, di depannya baik, hormat, di belakangnya gerundel, jelek-jelekin. Ada banyak yang begitu. Yusuf bukan begitu. Yusuf tidak mau munafik. Dia mengasihi tuannya itu ya dari belakang pun mengasihi tuannya, nggak berani dia jelek-jelekin. Ya, akibatnya Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangganya. Namun kita lihat, terutama Yusuf ingin menyenangkan hati Tuhan Allahnya yang menuntun perjalanan dia sampai ke Mesir. Tuhan izinkan Yusuf menjadi budak. Tuhan izinkan Yusuf dijual. Tetapi Yusuf tetap takut kepada Tuhan. Nah, kita lihat istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf sebab Yusuf itu ganteng, gagah.
ya, menarik, mukanya itu menarik, jatuh cinta. Dan istri Potifar itu terang-terangan, aku cinta kamu Yusuf, aku ingin memiliki kamu menjadi suamiku, walaupun dia sudah punya suami Potifar. Ketika saatnya tiba, keadaannya sepi, gedung itu besar, pegawai-pegawai kerja di luar gedung, Potifarnya kerja di kantor. Inilah kesempatan, kata istri Potifar, nggak ada orang, sepi, ayolah Yusuf kita berselingkuh. Yusuf tetap nggak mau, dia takut sama Tuhan, dia menghormati Allah yang besar. Ya, dia menolak, saudara. Saya bacakan kitab Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan Allah? Jadi Yusuf tahu bahwa dirinya itu selalu dipantau oleh Tuhan Allah. Nah, saudara kasih, dia menolak. Nah, saudara, kita melihat, saudara, istri Potifar nggak bisa menutupi cinta birahinya terhadap Yusuf. Dia memaksa Yusuf untuk melakukan perselingkuhan. Yusuf menolak. Satu saat istri Potifar ini nekat, saudara, merangkul Yusuf, memaksa Yusuf berbuat mesum sama dia. Yusuf menolak dan Yusuf melepaskan bajunya yang dia pegang itu. Dia lari meninggalkan tempat itu. Diketahui bahwa Yusuf menolak, istri Potifar menjadi marah dan menjadi benci sekali terhadap Yusuf. Dan lalu Yusuf difitnah. Istri Potifar berteriak-teriak, lihat ini orang Ibrani mau kurang ajar terhadap aku. Nih bajunya ditinggal ini. Orang percaya terhadap fitnah itu. Malah ketika suaminya pulang, istrinya ngadu peristiwa yang sebaliknya. Baru saja didengar oleh tuannya, yaitu Potifar, perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarah Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Fitnah itu luar biasa, saudara. Di dunia ini banyak fitnah. Mungkin saudara pernah difitnah, saya juga pernah difitnah, dan sebagainya. Fitnah terkadang tajam.
Ada orang yang percaya terhadap fitnah, tapi tidak semua orang percaya terhadap fitnah. Di dalam ayat berikutnya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jangan takut kalau orang memfitnah saudara, jangan takut kalau orang merugikan saudara. Yang penting hubungan saudara dengan Tuhan itu baik, hubungan saudara dengan Tuhan itu mesra. Dan ini saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara pun sikap Yusuf tidak berubah. Dia ramah terhadap semua narapidana. Dia taat kepada kepala penjara. Dan dia selalu disiplin terhadap tugas-tugas yang dikerjakannya. Saudara, narapidana yang di dalam penjara itu kerja keras loh saudara. Disuruh ngurus kebun, disuruh membersihin kamar mandi, toilet, disuruh ngepel, dan macam-macam pekerjaan yang berat. Tapi Yusuf melakukan semua dengan baik. Beda dengan orang-orang narapidana yang lain. Kalau narapidana yang lain banyak yang suka main-main kerjanya, suka bermalas-malasan. Tetapi Yusuf selalu bekerja dengan disiplin. Disiplin itu penting, saudara. Dan jujur, nah ini penting. Yusuf melakukan tugas dengan jujur. Dia tidak berani mencuri apapun yang ada di dalam penjara itu. Suatu ketika saya besok ke penjara di Karawang, ngobrol sama narapidana di situ. Dia cerita, dia bangga. Dia melakukan bisnis narkotik di dalam penjara. Dia bilang saya dapat untung 200 juta, bangga dia. Di dalam penjara dia bisa berbuat jahat. Ya, dibantu katanya oleh orang-orang dalam. Saudara kekasih, Yusuf tidak mau berbuat jahat di dalam penjara. Dia tetap jujur, dia tetap menghormati tuannya. Kita melihat saudara kasih, anak-anak Tuhan harus ramah seperti firman Tuhan tadi. Di dalam pekerjaan, sudah bekerja di mana? Di kantor, di bank, di perusahaan apa, di pabrik, di mana saja engkau bekerja, engkau harus menjadi pegawai teladan di tempat engkau bekerja. Biar majikan saudara memuji saudara, sebab saudara anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Soal disiplin saudara dipuji, soal kejujuran saudara dipuji oleh Tuanmu. Inilah ciri-ciri orang Kristen di dalam dunia ini. Jadi saudara harus memproklamirkan Yesus di tempat engkau bekerja. Engkau bekerja di mana saja menjadi berkat. Rukun sama pegawai yang lain. Jangan lagi-lagi ribut sama ini, besok lusa ribut lagi sama si yang lain lagi, aduh.
sampai majikanmu menjadi pusing. Jangan, saudara harus menjadi teladan seperti Yusuf ini. Saudara harus ramah terhadap teman-teman sekerjamu di kantor, di tempat engkau bekerja. Jangan dikit-dikit gegeran, dikit-dikit ribut, dikit-dikit berselisih. Jangan. Saudara harus rendah hati, penuh kasih seperti firman Tuhan tadi katakan. Engkau harus menjadi berkat. Yusuf menjadi berkat di dalam penjara sekalipun. Sampai kepala penjara itu simpati terhadap Yusuf. Diangkat Yusuf menjadi kepala. Diserahkan semua tugas-tugas kepala ini kepada Yusuf. Mana ada waktu itu. Apalagi Yusuf itu non pribumi Mesir. Orang lain. Tapi Yusuf disayang oleh kepala penjara. Orang-orang Mesir yang lain enggak seperti Yusuf. Sopan santunnya, ramahnya, jujurnya, rajin bekerjanya menjadi teladan. Kepala penjara jadi mengangkat dia menjadi kepala sekarang. Yusuf diangkat menjadi kepala di dalam penjara itu. Luar biasa bukan? Saudara pun harus menjadi teladan dalam rumah tangga. Kalau firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, engkau juga harus tunduk kepada suamimu seperti firman Tuhan. Dan suami itu, kata firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau ada suami tukang pukul istri, aduh, itu sudah kebangetan, saudara. Mana ada firman Tuhan? Tuhan menyuruh suami mengasihi istri. Loh, kok istri dikebukin, dipukul? Wah. Jahatnya bukan main. Suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu firman Tuhan, saudara kasih. Ya. Dan kalau suami sedang dalam kesulitan, umpamanya di PHK, istri jangan lari meninggalkan suami, cari suami lain yang punya duit, jangan. Harus menopang. Istri itu disebut oleh Tuhan sebagai penolong. Ketika suami dalam keadaan krisis seperti itu, ditolong oleh istrinya. Ayo kita doa bersama-sama. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan saudara. Kalau saudara sehati dengan suamimu berdoa, sekalipun di PHK, Tuhan akan mengganti pekerjaan lain, memberkati saudara. Sungguh loh saudara, nggak mungkin lah anak-anak Tuhan sampai mati kelaparan, nggak mungkin saudara. Tidak mungkin. Tuhan itu tulus, Tuhan itu jujur, kalau ngomong itu konsekuen. Jangan kamu khawatir perihal makan, minum, pakaian. Tuhan memelihara saudara, sungguh. Jadi kalau dalam keadaan krisis, saudara jangan berubah cinta kasihnya. Malah makin menyayangi satu sama lain, berdoa, buka jalan Tuhan pasti. Saya pengalaman betul bahwa Tuhan itu luar biasa saudara. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu besar. Saya pengalaman lebih dari 50 tahun menggembalakan jemaat. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Ketika saya berjanji full time, saya dulu kan kerja dapat gaji, gajinya itu di atas pegawai yang lain karena punya tenaga ahli. Saudara kasih, kemudian saya full time, saya lepaskan pekerjaan sesuai dengan nasihat
Ketua Sinode Bapak Dr. H.L. Senduk. Nah, lalu saya berdoa, Tuhan, kalau sampai saya kehabisan uang, nggak ada duit, saya tidak akan umumkan kepada jemaat, tidak Tuhan. Biar saya lapar, nggak makan, puasa kepaksa. Itu tekad saya, saudara. Jadi kalau saya nggak punya duit, saya tidak akan utang kepada jemaat, tidak. Biar saya kelaparan, nggak punya duit, nggak apa-apa. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ketika saya krisis nggak punya duit, jemaat kecil, jemaat memang nggak punya uang cukup untuk persembahan, untuk perpuluhan. Saya krisis waktu itu, tapi heran bin ajaib, Tuhan utus orang luar yang saya tidak kenal, tiba-tiba datang mencari saya, memberkati. Dia bilang, saya disuruh Tuhan mencari Pak Henoh, katanya. Saya belum pernah ketemu, nggak kenal, tapi dia bisa kasih uang yang jumlahnya luar biasa. Dan ini bukan hanya satu kali, sering kali terjadi. Sampai jemaat besar dan jemaat bisa membiayai gembalanya. Itu Tuhan yang saya sembah, itu ajaib. Tuhan yang konsekuen dengan firman-Nya, nggak pernah Dia ingkar janji. Jadi saya diberkati oleh orang lain, bukan oleh jemaat sendiri waktu itu, saudara. Pagi-pagi waktu saya lagi beres-beres untuk sekolah minggu, tiba-tiba ada seorang ibu, Boksu, selamat pagi, dia panggil saya Boksu. Boksu, ini saya kirim perpuluhan, dia bilangnya, istilahnya begitu, kasih amplop. Wah, memang betul hari itu saya lagi butuh uang. Tuhan kirim, saya nggak kenal sama ibu ini, ya, tapi dia diutus oleh Tuhan. Jadi saudara kasih, berbuatlah seperti Yusuf lakukan. Ya, saudara bekerja dengan baik, saudara ramah dengan istri, ramah dengan suami. Orang tua harus juga peduli sama anak-anaknya. Ya, perhatikan kebutuhan anak-anaknya. Dan anak-anaknya harus hormat sama orang tua, mengasihi sama orang tua. Saling timbal balik, saling ramah satu sama lain, dengan penuh kasih, bekerja dengan kasih, jangan dengan mendongkol, tapi dengan kasih. Yusuf sekalipun menjadi korban fitnah dari Potifar, dia tidak sakit hati, dia tidak menyimpan sebagai akar pahit, dendam, enggak. Dia lepaskan itu semuanya. Jadi dia bekerja dengan baik di dalam penjara itu. Luar biasa, kepala penjara kagum dengan seorang bernama Yusuf. Selidik punya selidik, ternyata Yusuf adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara pun harus begitu, di tempat pekerjaanmu harus menjadi berkat. Orang akan komentar, oh itu orang Kristen luar biasa cara kerjanya, jujurnya, tulus hatinya, hormatnya sama majikan, menjadi teladan yang baik, dan nama Tuhan dimuliakan, saudara kasih. Dulu ketika saya pernah ceritakan kepada saudara, saya diminta lembur hari Minggu oleh bos saya karena ada pesanan ban dari Muang Thai, begitu ribuan jumlahnya. Jadi pabrik itu harus melipat kali gandakan kerja untuk memproduksi ban sebanyak mungkin memenuhi pesanan itu.
dan saya disuruh lembur hari Minggu. Saya dipanggil oleh bos. Saya bilang saya nggak bisa, kalau Minggu saya ada ibadah, juga saya melayani sekolah Minggu. Saya sudah siap nih, kalau bos marah lantaran saya tidak mau lembur, saya pasti di PHK dalam hati saya. Tuhan, saya siap di PHK daripada meninggalkan ibadah hari Minggu, daripada meninggalkan pekerjaan Tuhan. Wah, hari itu bosnya bilang, oke dah, saya tunggu, yuk pikir-pikir dulu, nanti saya panggil lagi ya. Dipanggil lagi setelah 2 minggu, saudara. Bagaimana Heno? Iya Pak, maaf, saya nggak bisa hari Minggu meninggalkan ibadah. Oh, saya kira wah bakal di PHK ini saya. Ternyata enggak, saudara. Bosnya itu lebih ramah lagi. Baik, sebab saya percaya orang Kristen itu jujur dan kerja keras. You dibutuhkan di sini. Jadi you nggak bisa lembur, nggak apa-apa dah. Cuman kalau you sudah tugas selesai, tolong tilik-tilik pabriknya. Oke Pak, gitu. Ternyata nggak di PHK, saudara. Malah bosnya itu mengakui bahwa orang Kristen itu punya nama baik. Kalau kerja itu jujur. Maka itu saudara, anak-anak Tuhan itu pegang identitas saudara sebagai orang Kristen, jujur, betul-betul jujur. Soal keuangan jujur, betul. Soal pekerjaan engkau rajin bekerja, tanggung jawab. Jangan melalaikan tugas. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalam diri saudara. Nah ini Yusuf diangkat menjadi kepala penjara itu. Tidak lagi sebagai budak, tidak lagi sebagai narapidana, dihargai sebagai rekan dari kepala penjara. Tentu pekerjaan menjadi enteng bagi Yusuf. Saudara kekasih, Tuhan bekerja luar biasa terhadap orang yang taat terhadap firman Tuhan. Karena itu dalam satu rumah tangga harus ada saling ramah satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Jangan ada yang egoistis, ya mau menang sendiri, jangan. Kita harus saling membantu, masing-masing bertugas seperti firman Tuhan. Rumah tangga saudara pasti diberkati Tuhan dengan limpah sungguh. Saudara tidak akan menjadi orang yang kelaparan. Saudara tidak akan menjadi orang yang hidupnya kekurangan terus-menerus, enggak mungkin. Tuhan pasti memberkati. Pekerjaan apa saja yang engkau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Bisnis apa yang engkau lakukan, Tuhan pasti campur tangan dan memberkati saudara semuanya. Bukan sampai di situ saja Tuhan berbuat terhadap Yusuf. Satu ketika, saudara, 2 narapidana pegawai Firaun ada di situ. Saudara, mereka mimpi. Orang Mesir kalau mimpi biasanya yakin itu ada arti dan ingin tahu apa artinya. Satu pejabat minuman, yang satu pejabat makanan yang mengatur makanan untuk Firaun. Dua-dua mimpi, saudara. Tapi tidak ada orang yang bisa menerjemahkan apapun sehingga mereka berduka cita. Pagi itu Yusuf melihat mereka mukanya muram semuanya, dua-duanya muram. Yusuf sebagai kawan dalam penjara itu menyapa, kawan,
Kok kamu mukanya muram, ada apa, ada problem apa? Katakan apa yang menjadi kesukaranmu. Begini Yusuf, saya mimpi, aduh saya jadi sedih. Di sini nggak ada orang yang bisa menerjemahkan. Mimpinya bagaimana? Diterangkan mimpinya. Nah saudara, lalu Yusuf bilang, Roh Kudus langsung turun kepada Yusuf dan memberikan pengertian kepada Yusuf tentang arti mimpi itu. Pejabat minuman ini setelah menceritakan mimpinya, Yusuf berkata, ini 3 hari lagi kamu bebas dari penjara ini. Dan Firaun akan mengangkat kamu kembali sebagai pejabat minuman. Engkau dibebaskan dari semua tuduhan yang ada. Hah? Iya Yusuf, iya. Kamu bebas 3 hari lagi. Bekerja seperti biasa. Waduh, dia berlompat-lompat bersukacita. Luar biasa. Itu Tuhan memberitahukan kepada Yusuf apa yang terjadi. Temannya yang mendengar arti dari mimpi itu, waduh, aku juga mimpi Yusuf. Diceritakan mimpinya. Wah, kata Yusuf. 3 hari lagi engkau akan dibebaskan. Tetapi engkau akan digantung oleh Firaun sampai mati dan jenazahmu dimakan oleh burung-burung di udara. Hah? Waduh, dia lebih sedih lagi. Saudara kasih, kita lihat di dalam Kejadian pasal 40 ayat 13 dan seterusnya. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. 3 hari kemudian betul-betul juru minuman ini dipanggil dalam rangka ulang tahun Firaun dan dia dibebaskan dari tuduhan-tuduhan yang ada dan dia boleh bekerja seperti dulu menjadi pegawai Firaun. Yusuf pesan kepada dia, nanti kalau kamu sudah bebas, ingat aku ya, aku ini diculik dari kampung halamanku dan dituduh macam-macam sehingga aku dipenjarakan di sini. Oh ya, pasti dah, saya akan menolong kamu supaya keluar dari penjara ini. Tetapi sesudah keluar dari penjara, lupa si juru minuman ini tidak ingat sama sekali jasa Yusuf. Yusuf dilupakan. Nunggu punya nunggu. Setelah 2 tahun lewat baru terjadi mujizat. Langsung Allah menolong Yusuf. Nah, saudara kekasih, memang kisah tentang Yusuf berakhir dengan luar biasa, berakhir dengan
Yusuf menolong keluarganya tatkala bala kelaparan terjadi. Ya, nanti kita akan lanjutkan minggu yang akan datang, saudara. Ya, baik pada hari ini Tuhan telah menyampaikan pesan kepada saudara dan saya, lakukan seperti firman Tuhan. Kalau engkau ingin menerima pimpinan Tuhan, berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini, jangan takut, jangan takut. Tuhan beserta saudara. Tuhan pasti memberkati saudara kalau engkau mengikuti petunjuk firman Tuhan yang tadi saya katakan. Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih. Jangan ada dendam satu sama lain, tetapi saling memaafkan satu sama lain. Ya, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Tanamkanlah kiranya firman-Mu di dalam hati kami semua. Beri kami kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Ya, saudara masing-masing pegang roti dan anggur yang telah disiapkan. Kita menyanyi dulu 2 kali, salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, selamanya mulia, selamanya. Salibnya, 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 selamanya mulia. Kita berdoa bersama-sama. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Di sanalah segala dosa-dosa kami dipikul Tuhan. Di sanalah sakit penyakit kami ditanggung Tuhan. Kami menerima roti ini tubuh Yesus yang didera, yang menderita sengsara. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Angkat roti pada tangan kanan saudara. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari dalam nama Yesus kita makan.
pegang cawan minuman di tangan kanan saudara dan angkatlah. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Ya Tuhan, demikian darah Yesus membasuh dosa-dosa saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kita semua disembuhkan, diberi kesehatan tubuh, dilindungi dari berbagai sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua. Berbagai problem apapun Tuhan sanggup menolongnya dan memberikan kelepasan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kami. Terimalah persembahan yang diberikan anak-anak-Mu semua Tuhan, baik itu persembahan khusus maupun persepuluhan. Tuhan sucikan itu semua dan berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Sesuai janji-Mu, Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung mereka dengan berkat yang limpah adanya. Tuhan lindungi anak-anak-Mu semua, keluarga mereka Tuhan jaga dan pelihara, berkati hidup sehari-hari, kebutuhan makan, minum, pakaian, Tuhan berkati semuanya. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, berkenaan dipanggil pulangnya Pocuan ke rumah Bapa. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri penghiburan yang sejati kepada mereka. Dan biarlah kami semua yang masih hidup ini tetap berjaga-jaga dan berdoa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapa, berkati ibadah raya kedua di tempat ini, kiranya Tuhan bekerja dan memberkatinya. Juga ibadah raya di Karawang, Tuhan lindungi perjalanan kami ke sana dan berkati ibadah di sana Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia dari berbagai pergumulan hidup Tuhan. Berkati rakyat Indonesia, cukupkan kebutuhan hidup sehari-hari di tengah-tengah pandemi yang sedang berkecamuk di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, selamatkan pemerintah kami, beri hikmat akal budi untuk menunaikan tugasnya. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Semua katakan amin.